akan melanjutkan terus sama-sama kita mempelajari tentang dasar-dasar teori ilmu peliharaan datar. Nah, tidak berlama-lama lagi, ayo kita lanjutkan. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya. Kita membahas lagi tentang ilmu peliharaan datar. Di sini pembahasan kali ini kita akan masuk ke baringan. Baringan itu sendiri fungsinya untuk kita menentukan posisi kapal dalam waktu-waktu tertentu selama dalam pelayaran. Untuk peralatannya, teman-teman, di sini ada mister jajar, peta laut, jangka, penghapus, dan pensil. Untuk peralatan yang lainnya seperti alat baring, penjara celah dan benang, asimut sekel atau sextant, atau ada alat-alat yang lain. Di sini saya tidak memiliki. Jika kebetulan teman-teman berada di kapal yang lengkap dengan peralatannya, bisa mempraktekannya. Untuk peralatan yang saya miliki untuk alat membaring, hanya saya gunakan radar. Ada dua tombol di situ yang fungsinya untuk salah satunya adalah VRM, variable remark. Situ kita gunakan untuk mengukur jarak dengan benda yang kita amati. Yang tombol kedua adalah EBL, Electronic Bearing Line. Di situ untuk kita mengambil sudut baringan. Benda yang kita amati, benda yang jelas tertera di peta dan kita amati secara visual. Itu kita bisa gunakan untuk menggunakan baringan dengan jarak ataupun baringan-baringan yang lainnya. Nanti kita praktekkan langsung bagaimana caranya mengambil baringan dan menghitung jaraknya dalam menentukan posisi kapal itu sendiri. Teman-teman, tidak berlama-lama lagi, kita langsung masuk dengan pembahasan materi kita. Kita lanjutkan, teman-teman. Baringan. Baringan adalah sudut yang dibentuk oleh arah utara dengan garis baringan. Ini utara sejati ke garis baringan. Teman-teman, saya gambar seperti biasa biar lebih mudah dijelaskan. Seperti biasa, SMT. Utara, utara, utara. Utara sejati, utara magnet, dan utara pedoman. Kemudian kita letakkan antara sudut US dan UM ini adalah variasi, UM dan UP adalah deviasi, dan US dan UP adalah salah tunjuk. Kemudian ini garis baringan, teman-teman, ke benda. Ini sebagai ilustrasi saja. Kemudian arah garis seluan, terserah kita mau arahkan kemana. Ini AGH, arah garis seluan. Kemudian kita gambarkan US dengan baringan, UM dengan baringan, UP dengan baringan. Seperti biasa, US karena ini baringan kita tulis B, dan S kita bawa sebagai pasangannya, jadinya baringan sejati. UM sudutnya kita garis dari sudut UM ke garis baringan, karena baringan jadi BM, kita pasangkan dengan M. Utara pedoman, garisnya menuju ke arah panahnya ke garis baringan, karena di sini baringan B, kita pasangkan juga P, yang namanya baringan pedoman. BR adalah baringan relatif, sudut yang dibentuk antara benda dan arah garis seluan. Baringan sejati. Baringan sejati adalah sudut yang dibentuk oleh arah utara sejati, teman-teman, oleh arah utara sejati. Ini baringan sejati dengan garis baringan. BM atau baringan magnetik, sudut yang dibentuk oleh utara magnetik, teman-teman, sudut yang dibentuk oleh utara magnetik dengan garis baringan. Saya rasa agak lebih mudah, teman-teman, kita jelaskan seperti ini. Karena dari gambar kita bisa cerita atau bisa kita sebutkan pengertiannya. Baringan pedoman atau BP, sudut yang dibentuk oleh utara pedoman dengan garis baringan. BR, baringan relatif, sudut antara sinar baringan ini, teman-teman, ini garis baringan kita sebut sinar baringan, sini sudutnya, dan haluan kapal. Jadi sudut antara sinar baringan dan haluan kapal, arah garis haluan. Kita masuk ke rumusnya, teman-teman.
seperti biasa aturannya seperti haluan haluan magnetik, haluan sejati, haluan pedoman. Di sini bagaimana caranya untuk melihat gambar dan bisa membentuk rumus. Seperti biasa teman-teman. Seperti biasa teman-teman, kita gambarkan 3 garis. Garis yang pertama ini pastinya S mengarah lurus ke utara. Garis ketiga dari garis kedua kita ikuti saja arah ke timur garis haluannya. Oke teman-teman, kita lengkapi. Di sini S, M, P. Jadinya utara sejati, utara magnetik, dan utara pedoman. Kemudian kita sudah belajar bersama seperti rumus kita bentuk untuk haluannya. Ini jangan lupa kita arahkan seperti yang di atas juga teman-teman. Kita buat baringan ke benda seperti itu. Di sini posisi kapal. Yang pertama, sudut ini kita sebut variasi, sudut ini kita sebut deviasi, sudut ini kita sebut ST atau salah tunjuk ya teman-teman. Kemudian kita lengkapi gambar seperti di atas teman-teman. Di sini terlalu panjang, di sini ke atasnya. Ke sini. Ini adalah DS, sudut ini adalah BM, dan sudut ini adalah BP. Sedangkan sudut ini BR atau balingan relatif. Oke, rumus yang kita ambil pertama, kita mau cari salah tunjuk atau sembir. Itu gabungan antara variasi dan deviasi untuk mendapatkan sendiri ya teman-teman, salah tunjuk. Variasi ditambah deviasi. Jika kita ingin, saya lupa teman-teman, seperti biasa tanda panah ke kiri plus, ke kanan minus. Jika kita ingin mencari haluan sejati, baringan sejati. Di sini baringan sejati. Berarti teman-teman, dari BP kita tambahkan karena arahnya ke kiri sesuai ini dengan salah tunjuk atau baringan sembir. Jadi BP tambah sembir atau salah tunjuk, atau juga ya sama dengan saya bilang itu bisa kita dapatkan dari BP tambah deviasi tambah variasi, itu teman sama dengan BS. Rumus berikut teman-teman, BS teman-teman, BM kita tambahkan dengan variasi untuk arah panah ini teman-teman ya. Kemudian BM BP mencari ini teman-teman, BP kita tambahkan dengan deviasi.
BP. Teman, kita mencari ini sama dengan arah ke kanan, teman-teman. Kita pakai tanda kurang. BS kita kurangi dengan SB atau salah tunjuk atau sembir. BM kita mencari, teman-teman. Ikuti tanda ini, kita dari kiri. BS kita kurangi variasi atau V, huruf Victor ini ya, teman-teman. Kemudian BP kita mencari ini lagi, teman-teman. Berarti BM sama dengan W saja. BM kita kurangi dengan deviasi. Jadi rumusnya seperti ini, teman-teman. Aturannya seperti kita cari haluan, tapi karena bercerita tentang haluan, ya namanya haluan sejati, haluan magnet, dan haluan pedoman. Tetapi sekarang kita bercerita soal baringan, jadi namanya baringan sejati, baringan magnet, dan baringan pedoman. Nah, mungkin ini sangat penting juga untuk kita, bukan juga, tapi sangat penting untuk kita ketahui untuk mengerjakan soal-soal yang diberikan untuk bisa dijawab dengan berdasarkan rumus ini, teman-teman. Dengan melihat gambar, teman-teman bisa membuat rumusnya sendiri tanpa harus menghafal.